Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Tri Utami dengan NIM 2386206067, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang konsep dasar sejarah. Secara etimologis, pengertian sejarah merupakan hasil serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata syajara yang artinya terjadi, atau dari kata syajaratun yang artinya pohon, atau syajarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Sejarah dalam bahasa Indonesia berarti riwayat kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi, atau riwayat asal-usul keturunan, terutama raja-raja yang memerintah. Umumnya, sejarah dikenal dengan informasi pada masa lampau. Selanjutnya ada unsur-unsur sejarah. Unsur sejarah ada 3, yaitu manusia, waktu, dan ruang atau tempat. Yang pertama ada unsur manusia. Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam cerita sejarah, karena manusia menjadi pemeran utama dalam menentukan proses terjadinya sejarah. Yang kedua ada waktu. Waktu juga merupakan unsur yang penting dalam peristiwa sejarah, karena dalam sejarah aktivitas manusia dilihat dari waktu, kronologi, dan periodisasi. Yang ketiga ada ruang atau tempat. Unsur ruang dalam geografi menjadi unsur yang penting dari sejarah. Ruang digunakan untuk menentukan di mana kejadian tersebut berlangsung. Selanjutnya ada ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian yang sebenarnya sudah berlangsung atau telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh pakar sejarah. Syarat pokok sejarah disebut sebagai ilmu adalah sebagai berikut. 1. Empiris, yang berarti pengalaman sejarah yang sangat bergantung pada pengalaman manusia. Yang kedua, memiliki objek. Objek yang dipelajari dalam sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat yang menekankan pada sudut pandang waktu. Yang ketiga, memiliki teori. Sejarah memiliki teori yang berisi tentang kumpulan-kumpulan kaidah pokok suatu ilmu seperti sosiologi, teori nasionalisme, teori konflik sosial, dan sebagainya. Dan yang keempat, memiliki metode. Sejarah mempunyai metodologi penelitian sendiri yang menjadi patokan tradisi ilmiah yang senantiasa dihayati. Yang ketiga ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan pendapat, memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni disajikan dalam tulisan yang baik dan menarik mengenai suatu peristiwa atau kisah di masa lalu. Sejarah sebagai seni mempunyai ciri-ciri. Pertama, intuitif, yaitu kemampuan untuk memahami langsung sesuatu yang diteliti. Kedua, emosi, yaitu luapan perasaan yang berkembang dalam diri penulis sejarah untuk mengajak seakan hadir dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, gaya bahasa, yaitu cara khas untuk mengungkapkan suatu peristiwa dengan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Yang keempat adalah ciri imajinatif, yaitu suatu daya dalam berpikir, membayangkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya ada konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada waktu. Waktu merupakan konsep dasar sejarah. Peristiwa tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak ada waktu. Yang kedua, alur.
Alur merupakan suatu urutan peristiwa atau urutan pengalaman sejarah pada masa lampau, berdasarkan urutan waktu terjadinya. Atau dengan kata lain, alur merupakan kronologi dari suatu peristiwa atau pengalaman sejarah. Yang ketiga ada evolusi. Evolusi merupakan kecepatan dari proses terjadinya suatu peristiwa sejarah. Adanya konsep evolusi menandakan bahwa peristiwa sejarah berlangsung sangat lambat. Yang keempat ada revolusi. Revolusi merupakan bagian dari konsep evolusi. Karena konsep revolusi menandakan bahwa suatu peristiwa sejarah berlangsung begitu singkat. Yang kelima ada peta. Peta merupakan pola permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar. Dalam sejarah, peta berfungsi untuk mengetahui di mana letak suatu peristiwa itu terjadi. Yang keenam ada tahap-tahap peradaban. Konsep tahap-tahap peradaban dapat diartikan dengan melihat perkembangan kemampuan berpikir dan perkembangan teknologi masyarakat dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada tujuan sejarah. Sejarah dipelajari dan diajarkan dengan tujuan sebagai berikut. Untuk memahami bahwa masa lalu ada kaitannya atau berhubungan dengan masa kini. Yang kedua, untuk membantu memahami jati diri suatu masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, untuk membangkitkan minat pada peristiwa yang terjadi di masa lalu yang membawa perubahan. Yang keempat, untuk membantu memahami akar budaya serta interrelasinya dengan beragam aspek kehidupan. Yang kelima, untuk melatih dalam menemukan serta memecahkan persoalan. Yang keenam, untuk memperkenalkan pola pikir ilmiah, khususnya yang digunakan oleh sejarawan. Yang ketujuh, untuk memberikan pemahaman mengenai negara dan budaya bangsa lain di dunia. Selanjutnya ada manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama ada fungsi inspiratif. Fungsi ini di mana terjadinya suatu peristiwa akan memberikan dampak bagi pelaku ataupun yang menyaksikan sejarah. Yang kedua ada fungsi edukasi. Fungsi ini dapat digunakan untuk media dalam pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi rekreasi. Sejarah juga berhubungan dengan kesenangan, bukan hanya dengan kesedihan. Kisah-kisah yang menyenangkan akan menghibur, seperti pengalaman berpetualang langsung ke tempat-tempat atau benda-benda bersejarah di museum-museum. Yang terakhir ada fungsi instruktif. Fungsi ini di mana sejarah akan memberikan pengetahuan yang teoritis berupa konsep-konsep dalam peristiwa sejarah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.